Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahel Saragi dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik bolak-balik. Pada materi ini ada 3 subpokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu rangkaian RLC paralel, yang kedua daya pada rangkaian arus bolak-balik, yang ketiga penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC, yang kedua, menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL pada tegangan AC, yang ketiga, menganalisis energi listrik peralatan elektronik, yang keempat, menentukan besar energi listrik, yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik, yang keenam, menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik, yang ketujuh, menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Yang pertama, sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau IG, arus yang menuju induktor atau IL, dan arus yang menuju kapasitor atau IC. Yang kedua, besar tegangan pada resistor atau VR, pada induktor atau VL, dan pada kapasitor atau VC sama besar dengan tegangan V. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasif adalah I kuadrat sama dengan I kuadrat R tambah IL kurang IC dikuadratkan, atau I sama dengan akar dari I kuadrat R tambah IL kurang IC dikuadratkan. Berdasarkan persamaan tersebut, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Untuk menentukan besar sudut fasenya digunakan persamaan tan omega sama dengan IS per IR. Contoh soal, suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz, dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 300 mH, dan kapasitor yang memiliki nilai kapasitas 50 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 300 mH sama dengan 0,3 Henry, C sama dengan 50 mikrofarad sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 farad. Yang ditanya yaitu Z. Jawab. Nilai reaktansi induktif atau XL. XL sama dengan 2V kali F kali L. XL sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 Hz kali 0,3 Henry. XL sama dengan 6,28 kali 15 ohm sama dengan 94,2 ohm sama dengan 94 ohm. Reaktansi kapasif atau XC. XC sama dengan 1 per 2 VFC. XC sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali 50 kali 50 kali 10 pangkat minus 6. XC sama dengan 1 per 6,28 kali 250 kali 10 pangkat minus 5. XC sama dengan 10 pangkat 5 per 1570. Maka XC sama dengan 64 ohm. Besar impedansinya Z. Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 30 kuadrat tambah 1 per 94 kurang 1 per 64 kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 tambah 1 per 30 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 per 900
tambah 1/900. Maka Z sama dengan 1/(2/900). Z sama dengan 1/1,41/30. Z sama dengan 30/1,41 sama dengan 21,23 ohm sama dengan 21,3 ohm. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasif. Yang kedua, pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor, setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Yang ketiga, sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun, apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Yang keempat, daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor murni saja atau R. Yang kelima, perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya. Persamaan faktor daya yaitu cos omega sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Cos omega sama dengan I efektif pangkat 2 kali R per I efektif pangkat 2 kali Z sama dengan R per Z. Dengan keterangan R sama dengan hambatan sesungguhnya dalam satuan ohm, Z sama dengan hambatan semu dalam satuan ohm, cos omega sama dengan faktor daya. Jadi, daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan P sama dengan V efektif kali I efektif cos omega sama dengan I efektif kuadrat kali Z cos omega sama dengan I efektif kuadrat kali R. Dengan keterangan P sama dengan daya rata-rata dalam satuan watt, V efektif sama dengan tegangan efektif dengan satuan volt, I efektif sama dengan kuat arus efektif dengan satuan ampere. Contoh soal. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik tegangan 200 volt memiliki frekuensi angular 2500 radian per sekon. Jika R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, dan C sama dengan 0,4 mikrofarad, tentukanlah yang pertama kuat arus dalam rangkaian, yang kedua faktor daya rangkaian, yang ketiga daya sesungguhnya. Maka diketahui V sama dengan 200 volt, omega sama dengan 2500 radian per sekon, R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, C sama dengan 0,4 mikrofarad. Yang ditanya, yang pertama yaitu I, yang kedua cos omega, yang ketiga P. Penyelesaian. XL sama dengan omega kali L. 2500 radian per sekon kali 0,5 sama dengan 1250 ohm. Maka XC sama dengan 1 per WC. XC sama dengan 1 per 2500 dikali 4 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 1 per 10 pangkat minus 3 sama dengan 1000. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Z sama dengan akar dari 600 kuadrat tambah 1250 kurang 1000 kuadrat. Maka Z sama dengan akar dari 422.500 sama dengan 650. I sama dengan V
per R sama dengan 200 per 600 sama dengan 0,3 ampere. Yang kedua, cos omega sama dengan R per Z sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. Yang ketiga, P sama dengan V dikali I dikali cos omega sama dengan 200 dikali 0,3 kali 0,92 sama dengan 55,2 watt. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, pada saat menyetel radio terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya atau omega 0 dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut omega dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan omega 0 sama dengan omega. Dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.